CBT versi 2. Sebelum kalian menggunakan ini, pastikan dulu kalian koneksi internetnya lancar, kemudian mendaftar di sini. Oke. Jalankan aplikasinya, kemudian kalian bisa mendapati seperti ini. Lalu pilih action, registrasi atau registrations. Ini jika kalian belum punya akunnya sama sekali. Silahkan isi akunnya dulu. Full name, kemudian ID student, kemudian PIN, itu berupa angka sebanyak 6 digit. Kemudian di submit. Ada informasi profile registration saved. Klik OK for exit and run application again. Ini di OK saja. Kemudian aplikasinya sudah dijalankan kembali. Lalu kalau sudah registrasi, hanya tinggal login saja. Ini. Jangan sampai lupa keduanya ID dan PIN. Klik remember supaya kalian tidak mengulang pengisian. Klik submit. Jika kalian gagal dalam melakukan login, silahkan cek instruksi-instruksi yang ada di form sebelumnya. Oke, sampai di sini kalian mendapati sebuah form yang sudah terkunci dan kalian tidak bisa membuka apa-apa lagi. Kemudian masuk di menu untuk pertama kali. Jika kalian mau melakukan updating nama boleh, misalkan. Kemudian kalian bisa update. Kalau mau lihat perubahan, langsung di login ulang. Masuk di menu configuration lagi. Pilih exam. Pilih my list question. Klik. Di sini kalian diminta untuk mendapatkan soal. Untuk pertama kali, kalau kalian belum dapat soal, ini akan kosong. Ya. Jika kalian ingin mendapatkan soalnya, klik generate my question. Ini sudah selesai. Anda diminta untuk melakukan login kembali dan Anda harus login kembali. Klik menu configuration, exam. Kemudian my list questions. Tombol generate-nya sudah hilang. Dan pilihan untuk mencari soal sudah ada isinya. Berikut 8A, 6B, dan 9C. Masing-masing sebanyak 3. Kalian pilih 8A misalkan dulu. Di sana ada soalnya, silakan dibaca. Periksa sampai ada deskripsi yang mungkin di bawahnya tidak terlihat. Bisa di-scroll ke bawah jika ada. Kemudian, jika kalian mengerjakan soal yang ini, 8A, select. Kalian akan tertuju ke halaman ini dan terbukalah C++ untuk melakukan coding C++. Kalian tidak akan bisa membuka halaman ini ketika timer main-nya sudah habis di sini. Kemudian jika ini menjawab, silahkan lakukan pengisian jawaban sesuai soal yang ada. Kalian bisa melihat soalnya ulang. Oke, kemudian mungkin di-execute sebelum melihat hasilnya. Jika ingin melakukan pengiriman jawaban, Ctrl A dulu yang ini, kemudian Ctrl copy atau Ctrl C, kemudian send answer. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu sudah mengcopy source code-nya? Jika belum, tekan no. Jika sudah, tekan yes. Akan terbuka form yang lain.
Pastikan yang di kotak hitam itu menampilkan source code yang kalian copy. Jika tidak, klik no. Jika ya, klik yes. Ini informasi bahwa soal sudah dikirim ke database dan file C++ atau CPP-nya ada di desktop kalian. Dan diminta untuk melakukan restart aplikasi ini kembali. Klik OK. Jika tidak kembali atau macet, bukalah secara manual. Menu configuration. Saya ingin melihat jawaban saya tadi. Tinggal diklik saja ID-nya atau question no-nya. Klik. Maka akan kalian lihat jawaban kalian yang sudah di screenshot oleh aplikasi ini. Ini yang akan diterima oleh adminnya atau dosennya. Kemudian di close. Kemudian ada data, menu untuk melihat user log-nya, siapa saja yang login di aplikasi ini dalam waktu yang sama. Jika dia telah logout, maka tidak akan terlihat. Untuk mengerjakan soal selanjutnya, langkahnya sama di My List Questions. Tinggal lanjutkan step-step yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jika kalian ingin keluar aplikasi, pastikan kalian klik Exit Login. Untuk melihat file yang sudah jadi C++, kalian bisa lihat di sini. Sesuaikan dengan name dan nomor kode soalnya. Ini yang kalian kerjakan tadi, sudah tersimpan di desktop. Sebenarnya itu sudah tersimpan juga di database, jadi tidak perlu dikirim atau diberitahu dosennya, karena ini hanya dijadikan sebagai backup saja, siapa tahu di server berbeda dengan yang kalian punya.